Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai level kognisi taksonomi Bloom, tingkatan afektif, dan tingkatan psikomotorik. Bersama saya, Najwa Aulia, dan rekan saya, Shania Salsabila dan Saskia Putri. Mari kita simak materinya. Materi yang pertama yaitu level kognisi taksonomi Bloom. Menurut Benjamin S. Bloom, taksonomi Bloom adalah kerangka klasifikasi tujuan pendidikan yang salah satu fokus utamanya adalah ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri mempunyai pengertian, yaitu kemampuan berpikir peserta didik yang mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara itu, Caldwell merevisi taksonomi ini dengan menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya sekadar mengingat pengetahuan, tetapi juga bagaimana siswa memahami, menggunakan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan pengetahuan baru. Mengingat adalah kemampuan mengambil kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di ingatan jangka panjang. Bentuk dari mengingat bisa berupa mengenali, menuliskan, atau menyebutkan sesuatu. Dalam kategori memori atau mengingat ada dua proses utama, yaitu persepsi, menangkap informasi, dan mengingat kembali atau recalling. Contoh dari level kognitif mengingat yaitu siswa dapat menyebutkan definisi suatu istilah. Level kognitif yang kedua yaitu understanding atau memahami. Memahami sendiri memiliki pengertian kemampuan siswa untuk membangun makna dari pengetahuan yang sudah dimiliki dengan menghubungkan dengan informasi baru. Siswa dianggap sudah memahami jika mereka mampu menangkap makna dari materi tugas. Proses ini mencakup berbagai kemampuan, seperti menafsirkan, memberi contoh, mengelompokkan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Contohnya seperti siswa dapat menjelaskan kembali proses fotosintesis dengan kata-katanya sendiri. Level kognitif yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan adalah kemampuan siswa untuk menerapkan atau menggunakan ide umum, prinsip, rumus, maupun teori dan lain sebagainya dalam situasi baru dan spesifik. Contoh dari mengaplikasikan seperti siswa dapat menggunakan rumus luas untuk menghitung ukuran tanah dalam soal cerita. Level kognitif yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis adalah kemampuan siswa untuk membangun makna dari pengetahuan yang sudah dimiliki dengan menghubungkannya dengan informasi baru. Dan juga bisa diartikan dengan kemampuan siswa untuk membagi suatu masalah atau objek dengan bagian-bagian yang lebih kecil, lalu melihat bagaimana bagian-bagian itu berhubungan dengan keseluruhannya. Proses dari menganalisis meliputi membedakan atau diferensiasi, mengatur atau organisasi, dan membagi tugas atau peran atau alokasi. Contoh dari menganalisis dalam pembelajaran seperti siswa dapat membedakan antara sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Atau juga siswa dapat mengidentifikasi sebab dan akibat dari peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Level kognitif yang kelima yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kemampuan memberikan penilaian terhadap suatu ide, metode, atau hasil berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Contoh dari mengevaluasi dalam pembelajaran, seperti siswa dapat menilai kelebihan atau kekurangan sebuah artikel atau teks bacaan tertentu. Level kognitif yang terakhir yaitu mencipta. Mencipta adalah kemampuan menghasilkan ide baru, produk baru, atau sudut pandang baru tentang suatu hal. Mencipta berarti menyatukan beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Atau secara singkat, mencipta bisa juga diartikan sebagai kemampuan menyusun atau menggabungkan elemen-elemen pengetahuan
untuk menghasilkan ide baru atau cara baru. Siswa disebut kreatif jika bisa membuat sesuatu yang baru dengan mengubah atau menyusun ulang bagian-bagian yang ada menjadi bentuk yang berbeda dari apa yang diajarkan guru. Proses kreatif sendiri biasanya berhubungan dengan pengalaman belajar sebelumnya dan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu masalah disajikan. Seperti siswa mencoba memahami masalah dan mencari kemungkinan solusi yang bisa didapatkan. Tahap yang kedua yaitu perencanaan penyelesaian, yaitu siswa memikirkan berbagai kemungkinan dan membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahap yang terakhir yaitu implementasi, yaitu siswa melaksanakan rencana tersebut hingga menghasilkan solusi. Contoh dari level kognitif mencipta, seperti siswa dapat menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadinya. Apa sih afektif itu? Cradwell pada tahun 1964 menyatakan bahwa domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan afeksi yang baik dapat terlihat dari sikap kedewasaan yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa dan tercermin pada perilaku atau attitude sehari-hari pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Domain afektif ini dalam kurikulum 2013 muncul secara eksplisit pada kompetensi sikap spiritual dan juga sosial. Selanjutnya ada tingkatan afektif. Yang pertama yaitu tingkat menerima, bisa disebut dengan receiving atau attending, yaitu kesediaan untuk memperhatikan dan peka terhadap adanya rangsangan atau fenomena. Contoh, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya toleransi. Yang kedua yaitu tingkat menanggapi atau responding, yaitu kesediaan untuk berpartisipasi aktif atau memberikan respon terhadap stimulus. Contoh, siswa bertanya dan menjawab ketika guru menjelaskan materi. Yang ketiga yaitu tingkat menghargai atau valuing, menghargai suatu nilai dan mulai menunjukkan komitmen terhadap nilai tersebut. Contoh, siswa mulai terbiasa menjaga kebersihan karena menyadari manfaatnya. Yang keempat yaitu tingkat menghayati atau organization, menjadikan nilai-nilai yang didapat sebagai bagian internal dalam diri, menjadikan nilai-nilai itu prioritas dalam diri. Contoh, siswa menempatkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai pedoman hidup. Yang kelima yaitu tingkat mengamalkan atau characterization, nilai yang dianut telah menyatu dalam kepribadian, sehingga membentuk pola hidup. Contoh, siswa senantiasa berperilaku disiplin dan jujur bukan karena paksaan, tetapi karena itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Nah, di sebelah kanan ada bagan yaitu level tingkatan afektif, mulai dari internalisasi nilai, pengorganisasian, menghargai, menanggapi fenomena, dan juga menerima fenomena. Berikut adalah tabel level tingkatan afektif dan kata kunci serta contohnya. Selanjutnya yaitu tingkatan psikomotorik. Taksonomi Bloom yang dituangkan pada buku 1 dan 2 tidak menyebut tentang domain psikomotorik, yang dimana
Domain psikomotorik tercetus oleh pemikiran Simpson 1966 yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Simpson mendefinisikan kemampuan psikomotor tersebut didasarkan pada penelitian di bidang pendidikan industrial, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan bisnis, musik, seni, dan olahraga. Tingkatan psikomotorik dapat dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, imitation, yang artinya meniru. Perilaku yang dilakukan oleh siswa setelah ia meniru perilaku yang dilakukan orang lain, seperti mengikuti, mengulangi, menggambarkan, menggabungkan, mengatur, dan menyesuaikan. Contohnya, siswa dapat mengikuti gerakan tari yang diajarkan oleh guru tari sehingga membentuk suatu tarian yang bagus. Siswa juga dapat mengulangi sila-sila dalam Pancasila yang diajarkan oleh guru kewarganegaraannya. Yang kedua, manipulation atau manipulasi. Perilaku yang dilakukan oleh siswa tanpa bantuan visual, yang dimana perilaku tersebut jika diberi petunjuk berupa perilaku tertulis maupun instruksi verbal, seperti mendapatkan, membuat, memanipulasi, dan merancang. Contohnya, dengan mendapatkan penjelasan verbal, siswa dapat menggambarkan bagian hierarki perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu precision atau ketepatan. Siswa dapat melakukan suatu perilaku dengan baik secara akurat, lancar, dan mandiri. Contohnya, siswa dengan tepat dapat menggambarkan bagian hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Yang keempat, articulation atau artikulasi. Perilaku siswa yang menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar dan tepat, seperti selaras, terkoordinasi, stabil, lancar, mensketsa, menimbang, dan menjeniskan. Contohnya, siswa dapat mendemonstrasikan gerakan baris berbaris dengan lancar dalam waktu 12 menit. Dan yang terakhir yaitu naturalization atau naturalisasi. Perilaku atau gerakan tertentu yang dilakukan oleh siswa secara spontan dan otomatis, seperti dengan otomatis, dengan sempurna, dengan benar, memutar, memindah, menarik, dan mendorong. Contohnya, siswa dapat mendemonstrasikan tata cara menggunakan komputer dengan benar. Selanjutnya ada tabel kata kerja operasional untuk domain psikomotorik konkret. Untuk tingkat psikomotorik terdapat 5 kategori. Yang pertama ada meniru, yang dimana kata kerja operasional meniru yaitu mencoba. Contohnya, mencoba cara menggambar yang diajarkan guru. Yang kedua ada membiasakan. Untuk kata kerja operasional membiasakan yaitu mengatur. Contohnya, membiasakan mengatur buku di rak supaya rapi. Yang ketiga ada mahir. Untuk kata kerja operasional dari mahir yaitu mengukur. Contohnya, mengukur panjang meja dengan penggaris dengan tepat. Yang keempat ada alami. Untuk kata kerja operasional alami yaitu mengatur ulang. Contohnya, mengatur ulang mainan di kotak supaya lebih rapi. Dan yang terakhir yaitu nomor 5 adalah tindakan orisinal. Untuk kata kerja operasional tindakan orisinal yaitu memulai. Contohnya, memulai cerita baru di buku tulis. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari level kognisi taksonomi Bloom, tingkatan afektif dan psikomotorik, yaitu taksonomi Bloom membagi ranah belajar menjadi 3 aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir mulai dari mengingat hingga mencipta. Ranah afektif menekankan pada sikap, nilai, dan pembentukan karakter, dan sedangkan ranah psikomotorik berfokus pada keterampilan fisik dan gerakan nyata, yang dimana ketiganya saling melengkapi sehingga dalam pembelajaran, guru tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif serta melatih keterampilan peserta didik agar menjadi individu yang utuh, berkompeten, dan berkarakter. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.